Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa itu efek fotolistrik. Nah, untuk anggota dari kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Rian Sulaiman dengan NIM 4211 420033. Kemudian ada Tia Yuliana Sofian dengan NIM 4211 420034. Kemudian ada Nurul Maria dengan NIM 4211 420035. Ada Umi Fauzia dengan NIM 4211 420036. Kemudian ada Risma Nurul Naimah 4211 420037, dan saya sendiri Hamzah Nawawi Arto Putra dengan NIM 4211 420038. Oke, boleh di next. Oke, baik. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu dari efek fotolistrik sendiri. Nah, jadi efek fotolistrik merupakan sebuah peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari oleh cahaya. Nah, jadi seperti pada gambar, nanti pada eksperimennya akan menggunakan sinar tampak ya, yaitu dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Nah, misalkan nih ada itu logam seperti pada gambar, kemudian disinari oleh cahaya, pada gambar dilambangkan dengan warna hijau. Nah, ketika energi pada cahaya itu sudah mencukupi untuk menarik elektron keluar dari logam, maka elektron akan keluar dari logam. Nah, peristiwa keluar elektron dari logam itu merupakan efek fotolistrik. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya untuk lepas atau tidaknya elektron dari permukaan logam itu bergantung pada dua hal. Nah, yang pertama itu bergantung pada energi foton cahaya dengan rumusan E itu sama dengan HF atau sama dengan H kali C per lambda. Atau bisa juga E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda dengan satuan elektron volt kali meter. Nah, ini ada pendeskripsian lebih lanjut, di mana E itu merupakan energi foton cahaya pada logam dengan satuan joule. Kemudian A itu adalah konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kemudian ada F itu adalah frekuensi yang cahaya yang jatuh pada logam. Kemudian ada C itu adalah konstanta pada ruang hampa yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kemudian ada lambda yaitu panjang gelombang cahaya dengan satuan meter. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Risma. Saya persilahkan. Oke, yang kedua yaitu energi ambang logam atau fungsi kerja logam. Energi ambang logam atau fungsi kerja logam adalah karakteristik suatu bahan. Jadi, energi ambang itu menyatakan tingkat kesulitan melepaskan elektron dari ikatan atom logam. Jadi, kalau misalnya kita butuh energi yang sangat besar sekali untuk melepaskan elektron dari dalam logam, itu dikatakan logam mempunyai fungsi kerja logam atau energi ambang logam yang sangat tinggi. Tetapi jika elektron mudah dilepaskan, berarti fungsi kerja logam dianggap kecil. Nah, fungsi kerja logam dapat dirumuskan dengan W0 sama dengan HF0 atau Hc per lambda 0. Nah, bisa juga dituliskan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda 0 EV meter. Lambda 0-nya dalam meter ya, biar W0-nya satuannya bisa EV. Nah, deskripsinya itu ada W0 sama dengan fungsi kerja logam, F0 sama dengan frekuensi ambang logam, C sama dengan kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda 0 sama dengan panjang gelombang ambang, H sama dengan konstanta Planck yang bernilai 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Nah, W0 sama F0 itu jika W0 sama F0 besar berarti lambda 0-nya kecil karena W0 dan F0 berbanding terbalik dengan lambda 0. Nah, itu ada gambaran ketika cahaya
mengenai mengenai pinggir logam atau lapisan logam. Nah, ketika elektron berada di dalam logam, jadi dia tidak bisa keluar, itu artinya energi foton lebih kecil daripada fungsi kerja logam. Nah, ketika elektron berada di samping lapisan logam, di sampingnya persis, itu sama dengan bisa dikatakan energi foton sama dengan fungsi kerja logam. Nah, jika elektron sudah mulai keluar jauh dari pinggir logam, itu dapat dikatakan bahwa energi foton lebih besar daripada fungsi kerja logam. Jadi, syarat terjadinya efek fotolistrik adalah energi foton lebih besar daripada fungsi kerja logam. Energi foton dapat dirumuskan dengan H kali F, sedangkan fungsi kerja logam dapat dirumuskan dengan H kali F0. Hanya bisa dicoret, berarti F lebih besar daripada F0. Sedangkan F dapat dirumuskan dengan C per lambda, dan F0 dapat dirumuskan dengan C per lambda 0. C-nya dapat dicoret, berarti lambda 0 lebih besar daripada lambda. Nah, jadi syarat terjadinya efek fotolistrik itu E lebih besar daripada W0, F lebih besar daripada F0, dan lambda 0 lebih besar daripada lambda. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang percobaan efek fotolistrik. Jadi, tadi kita ketahui bahwa efek fotolistrik merupakan peristiwa lepasnya elektron dari katoda karena disinari oleh cahaya. Kita tahu bahwa cara terjadinya efek fotolistrik itu energi foton yang jatuh pada elektroda katoda di sini itu harus lebih besar dari energi ambang atau W0. Jadi E harus lebih besar dari W0. Nah, pada percobaan efek fotolistrik ini digunakan tabung ruang hampa yang di dalamnya terdapat 2 elektroda, di mana yang kiri bermuatan positif kita sebut sebagai katoda, yang di kanan sini kita sebut anoda dengan muatan negatif. Nah, nanti disambungkan dengan sumber arus DC yang bisa diubah-ubah dan nanti juga disambungkan dengan ampere meter. Nah, saat elektroda disinari cahaya dengan cahaya tampak yang kita tahu panjang gelombangnya kira-kira sekitar 400 sampai 700 nanometer. Nanti saat memenuhi syarat terjadinya efek fotolistrik, elektron yang ada pada logam akan lepas dan bergerak menuju anoda. Nah, nanti pada ampere meter akan menunjukkan penyimpangan dari 0 menuju berapa ampere, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada elektron yang lepas dari katoda bergerak menuju anoda. Nah, saat elektron lepas, elektron di sini saat lepas akan mempunyai energi kinetik dengan energi kinetik maksimum yaitu setengah mv kuadrat, dengan v itu kecepatan saat elektron lepas dari katoda. Nah, saat elektron sudah lepas dan bergerak menuju anoda, nah saat sampai di anoda elektron akan berhenti. Nah, jadi terjadi perubahan dari energi kinetik yang tadinya maksimum di sini akan berhenti menjadi energi potensial listrik dengan, nah kita tahu energi potensial listrik di sini Q dikalikan V0 dengan Q-nya adalah muatan elektron. Nah, saat EK-nya tadi lepas di sini masih maksimum itu setengah mv kuadrat. Jadi kita tahu keterangan dari ini. Q sama dengan muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dengan V0 tadi potensial hentinya, dengan M adalah massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, dan V merupakan kecepatan maksimum saat elektron lepas dari katoda dengan satuan meter per sekon. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tia. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai grafik yang dapat kita tinjau dari topik efek fotolistrik ini ya.
yaitu grafik mengenai hubungan antara energi kinetik maksimum dengan frekuensi sinar yang jatuh pada logam. Nah, seperti rumus yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu EK sama dengan E dikurangi W0, di mana E merupakan energi foton yang jatuh pada logam. Rumusnya adalah E sama dengan A dikalikan dengan F, sehingga energi kinetiknya akan menjadi EK sama dengan AF dikurangi W0. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan EK sebagai sumbu vertikal atau sumbu Y, dan frekuensi sebagai sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, F pada persamaan yang tadi itu kan berpangkat 1. Itu artinya grafik nantinya akan berupa garis lurus atau linear, miring seperti itu ya. Nah, perpotongan grafik dengan sumbu F itu dinamakan frekuensi ambang, ambangnya F0. Sedangkan perpotongan grafik dengan sumbu EK dinamakan negatif W0. Jadi, W0 itu adalah fungsi kerja logam. Kemudian, kita kan juga tahu ya bahwa persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX ditambahkan dengan C, di mana M adalah gradien yang berada di depan X. Jadi X dalam persamaan itu berarti F atau frekuensi, dan Y dalam persamaan itu merujuk kepada energi kinetiknya. Artinya, yang merupakan gradien adalah H atau konstanta Planck. Makanya konstanta Planck itu bisa dituliskan tan alfa. Nah, jadi dari grafik ini diperoleh bahwa H sama dengan tan alfa. Ya, mungkin bisa di next. Nah, kemudian jika kita menggambarkan grafik hubungan antara energi kinetik maksimum elektron fotolistrik dengan intensitas cahaya yang jatuh pada logam, grafiknya akan terlihat mendatar seperti yang terlihat di grafik bagian atas ya. Jadi intensitas cahaya itu tidak akan mempengaruhi energi kinetik elektron yang lepas. Berapapun nilai intensitasnya, nilai energi kinetiknya akan tetap seperti itu. Kemudian untuk grafik yang berada di bagian bawah, itu jika kita menggambarkan hubungan antara arus listrik yang dibaca oleh ampermeter pada percobaan efek fotolistrik terhadap tegangannya, maka grafiknya akan tampak seperti itu, seperti grafik yang ada di bawah. Nah, jadi misalkan kita menggunakan intensitas yang berbeda, ada I1, ada I2, namun frekuensinya sama, yaitu F1 sama dengan F2. Maka, jika arusnya lebih besar, itu artinya intensitas yang digunakan juga lebih besar juga. Jadi dalam kasus ini, frekuensi sinar yang jatuh pada logam sama, tetapi intensitas cahaya yang digunakan untuk grafik yang atas itu lebih besar daripada yang bawah. Nah, perpotongan grafik dengan sumbu P atau tegangan ini dinamakan negatif P0, di mana P0 itu merupakan tegangan pemberhentian atau potensial stop. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fauzia. Baik, dari yang teman-teman saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa efek fotolistrik itu yang pertama, cahaya bersifat sebagai partikel atau foton. Yang kedua, energi kinetik maksimum elektron, foto, hanya bergantung pada energi foton dan fungsi kerja logam. Yang dapat dirumuskan, EK sama dengan E minus W0 sama dengan HF minus W0, di mana W0 itu merupakan fungsi kerja logam. Jadi, energi kinetik itu hanya bergantung pada energi foton yang jatuh pada logam dan fungsi kerja, atau frekuensi sinar yang jatuh pada logam dan fungsi kerjanya. Jadi, energi kinetik itu tidak berpengaruh oleh intensitas cahaya atau terang gelapnya cahaya, akan tetapi dua hal tersebut. Nah, yang ketiga, intensitas cahaya hanya mempengaruhi jumlah elektron yang terlepas dari logam, di mana I ini lebih besar, di mana I intensitas itu jika diperbesar ketika elektron sudah lepas. Misalkan kita pilih warna biru, dijatuhkan pada logam, dan elektronnya itu bisa lepas. Nah, ketika intensitas warna biru diperbesar, maka jumlah elektron yang keluar dari logam juga akan lebih besar. Itu yang akan menyebabkan adanya arus yang terbaca dalam ampermeter yang akan membesar. Nah, Einstein itu menjelaskan bahwa jika satu foton hanya bisa menarik satu elektron, maka dari itu, jika intensitas lebih tinggi,
jumlah fotonnya lebih banyak, sehingga jumlah elektron yang ditarik keluar dari dalam logam akan semakin besar. Akibatnya, arus yang akan dibaca ampere meter akan semakin membesar. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal yang pertama. Logam natrium disinari cahaya dengan frekuensi 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Ternyata elektron hampir lepas dari permukaannya. Bila konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second dan logam tersebut disinari cahaya yang frekuensinya 6 kali 10 pangkat 14 Hz, maka berapakah potensi pemberhenti elektron? Nah, dapat diketahui frekuensi minimalnya atau F0-nya itu 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Lalu F-nya itu atau frekuensi yang jatuh itu 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Lalu konstanta Planck atau H itu 6,6 kali 10 pangkat 34 Joule second. Nah, yang ditanya itu potensial pemberhenti. Nah, untuk mengkaitkan energi kinetik dengan potensial pemberhenti, maka kita butuh Q atau muatan elektron yang besarnya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, karena yang ditanya itu V0, maka EK sama dengan E minus W0, sebagaimana yang sudah disampaikan teman-teman saya tadi. Di mana E ini energi foton dan W0 itu fungsi kerja. E ini bisa diganti menjadi HF dan W0 itu HF0. Maka hanya ini bisa dikeluarkan menjadi H dikali F minus F0. Nah, hubungan antara potensial pemberhenti dan energi kinetik itu tadi ada Q-nya ya. Maka energi kinetik itu sama dengan Q kali V0 sama dengan H kali F minus F0. Nah, kita masukkan semua angka-angkanya menjadi Q-nya tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dikali V0 sama dengan H-nya itu tadi 6,6 kali 10 pangkat 34, F-nya itu 6 kali 10 pangkat 14, dikurangi F0-nya itu 4,4 kali 10 pangkat 14. Nah, menjadi 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dikali V0 sama dengan 6,6 kali 10 pangkat 34 dikali, nah 6 dikurangi 4,4 itu hasilnya 1,6 dan karena pangkatnya sama itu dikali 10 pangkat 14. Lalu 1,6 ini pindah ruas. 1,6-nya itu bisa dicoret dan 10 pangkat minus 19-nya itu bisa dipindah ruaskan. Maka 6,6 kali 10 pangkat minus 20, ini karena 34 dikurangi 14, dikali 10 pangkat 19. Tadi kan pindah ruas. Lalu V0-nya itu sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 1. V0-nya itu menjadi 0,66 V. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurul. Suatu logam mempunyai fungsi kerja 2,9 elektron volt. Jika cahaya dengan panjang gelombang 400 nm dijatuhkan pada logam itu, maka hitunglah. Yang A, energi kinetik elektron foton. Yang nomor B, laju maksimum elektron foton. Yang C, potensial pemberhentian elektron. Dengan konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat 34. Lalu massa elektron 9 kali 10 pangkat 31 kg dan muatan elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dengan 1 elektron volt itu bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Lanjut. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita menekan rumus E sama dengan Hc per lambda. Yang E hanya itu sesuai dengan yang di atas, 12,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan lambda I elektron volt meter.
dikali menjadi 12,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi 4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 3,1 elektron volt. Nah, energi kinetiknya itu rumusnya seperti punya Mbak Um tadi, E dibagi W0 sama dengan 3,1 dikurangi 2,9, sehingga energi kinetiknya menjadi 0,2 elektron volt. Lanjut. Untuk yang B, diketahui energi kinetiknya tadi 0,2 elektron volt, dan untuk rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat, itu setengah sama dengan 0,5. Nah, energi kinetiknya itu 0,2. Nah, dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 karena untuk menjadikan satuannya itu joule. Menjadi 0,5 kali 9 kali 10 pangkat min 31 kali V kuadrat. Selanjutnya menjadi 64 kali 10 pangkat 10 kali 9 kali sama dengan 9 kali V kuadrat. Nah, 8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 3V, dan V-nya itu 2,67 kali 10 pangkat 5 meter per sekund. Yang C, energi kinetiknya itu diketahui energi kinetiknya itu 0,2 elektron volt. Nah, energi kinetik max itu akan menjadi energi potensial listrik itu EP list itu kurang ketiknya kurang. Nah, energi kinetiknya menjadi rumusnya Q-P0. V0 itu potensial pemberhenti. Jadi yang ditanyakan di soal itu berapa potensial pemberhentinya. Nah, rumusnya seperti tadi, 0,2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 untuk menjadikan satuannya itu joule. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali V0. Nah, V0-nya itu hasil dari perhitungan itu diperoleh V0 0,2 volt. Nah, IK sama dengan N energi volt, V0 sama dengan N volt. Itu maksudnya kalau energi kinetik maksimum dinyatakan dalam elektron volt, maka potensial pemberhentinya senilai N volt. Jadi nilainya itu sama dengan energi kinetik maksimumnya. Lanjut. Contoh soal nomor 3. Ada grafik. Jadi grafik di atas menunjukkan hubungan antara energi kinetik maksimum elektron foto terhadap frekuensi cahaya pada efek fotolistrik. Nah, ditanyakan besar F. Diketahui konstanta Plancknya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 dengan 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Lanjut. Untuk penyelesaiannya, W0-nya itu 2,1 elektron volt. Itu menggunakan nilai mutlak jadi positif. Nah, F-nya itu pada frekuensi F yang dinyatakan energi kinetiknya adalah 1,2 elektron volt sesuai pada grafik yang terpampang. Nah, energi kinetiknya sama dengan HF min W0, dengan HF sama dengan EK plus W0. Tinggal memasukkan rumus, jadi 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali F sama dengan 1,2 ditambah 2,1 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Lalu selanjutnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali F sama dengan 3,3 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi frekuensinya itu 8 kali 10 pangkat 14 plus. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu merupakan sedikit materi mengenai efek fotolistrik dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kelompok kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun masih terdapat kesalahan dalam
materi yang telah disampaikan. Dari saya kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.